Objek wisata Candi Muaro Jambi terendam banjir. Gubernur Jambi berikan bantuan banjir kepada masyarakat Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolagun. KPU minta badan ad hoc netral dan profesional selama tahapan dan penyelenggaraan pemilu berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 21 Januari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Omil Hayadi. Dan saya Zaid Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi tak hanya mengenangi rumah warga, namun juga mengenangi objek wisata Candi Muaro Jambi. Beberapa situs candi yang terdampak banjir diantaranya Candi Kedaton dan Candi Kembar Batu. Tak hanya rumah warga, banjir yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi juga menggenangi pelataran kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Kawasan Cagar Budaya Nasional yang terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, digenangi air luapan Sungai Batanghari sejak beberapa hari lalu. Tak hanya Candi Kedaton, banjir juga menggenangi pelataran Candi Kembar Batu. Penjaga tiket masuk Candi Muaro Jambi Mursalin mengatakan, banjir yang menggenangi beberapa pelataran candi telah berdampak terhadap jumlah kunjungan. Biasanya dalam satu hari jumlah pengunjung mencapai 300 orang, namun saat ini hanya sekitar 100 hingga 150 pengunjung. Ya kayaknya menurun Pak, ada penurunan karena lokasi candi kan sebagian ada yang banjir. Biasanya orang bersepeda kan makan, sekarang ini yang tempat untuk sepeda sana sini itu kan udah terendam semua. Meski digenangi banjir, namun belum ada penutupan untuk lokasi kunjungan. Mursalin berharap bencana banjir segera berlalu agar jumlah pengunjung dapat kembali normal seperti biasanya. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir di sejumlah wilayah provinsi membuat jalan nasional dan jembatan rusak. Salah satunya jembatan di Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci yang diusulkan perbaikan setelah dihantam banjir. Jembatan di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci ambles diterjang banjir beberapa waktu lalu. Akibatnya jalan penghubung Kabupaten Kerinci dan Merangin itu rusak dan sulit untuk dilewati. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi telah mengusulkan perbaikan jembatan penghubung dua kabupaten itu. Direncanakan perbaikan jembatan akan dilakukan pada April tahun 2024 mendatang. Kepala BPJN Provinsi Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, jembatan sepanjang 12 meter itu akan dibangun ulang dan ditambah menjadi 25 meter. BPJN Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran 13 miliar rupiah untuk perbaikan jembatan. Saat ini BPJN Provinsi Jambi telah melakukan perbaikan darurat agar jembatan Tamiai dapat dilalui kembali. Jembatan di Jalan Nasional yang lokasinya di Kabupaten Kerinci, di Desa Tamiai, yaitu jembatan Tamiai sepanjang 12 meter itu terdampak cuaca ekstrim yang kemarin terjadi di Provinsi Jambi. Jembatan ini patah dan sekarang kita sudah tangani secara darurat. Ya, insya Allah kita akan segera tangani juga di tahun ini karena kita sudah melakukan pengusulan tambahan dana untuk penanganan jembatan Tamiai ini. Tak hanya jembatan, BPJN Provinsi Jambi juga akan memperbaiki sejumlah titik jalan nasional yang rusak akibat hantaman banjir dan tanah longsor. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional atas Sarolagun saat ini cenderung stabil, meski distribusi beberapa komoditas sayur mayur terganggu akibat banjir yang melanda sejumlah daerah. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional atas Sarolagun saat ini cenderung stabil, meski distribusi beberapa komoditas sayur mayur terganggu akibat banjir yang melanda sejumlah daerah. Salah seorang pedagang, Firdaus, mengatakan, harga kebutuhan pokok sejak awal tahun 2024 cenderung stabil, meski beberapa kebutuhan pokok dipasok dari luar daerah.
Saat ini harga komoditi pangan seperti cabai merah dijual di harga Rp38.000 per kilogram, cabai rawit Rp28.000 per kilogram, dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Firdaus dan pedagang lainnya berharap pemerintah daerah aktif mengawasi harga dan pasokan kebutuhan pokok di pasaran agar tidak dimanfaatkan oleh oknum terkait untuk menimbun pasokan di tengah bencana banjir. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris memberikan bantuan sembako untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarulangun. Al-Haris kembali meminta pemerintah daerah bersama tim satuan tugas terkait untuk selalu siaga dan mempercepat proses evakuasi jika diperlukan. Gubernur Jambi Al-Haris kembali memberikan bantuan sembako untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarulangun. Bantuan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap peningkatan muka air Sungai Batanghari yang terjadi secara mendadak akibat masih tingginya intensitas hujan. Membangun kewaspadaan dini akan munculnya kejadian bencana harus terus diupayakan untuk minimalisir dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Pemerintah daerah bersama tim satuan tugas terkait kembali diminta untuk selalu siaga dan mempercepat proses evakuasi jika diperlukan. Kesiapan penanganan dan penanggulangan bencana di daerah menjadi strategi terbaik untuk memastikan masyarakat dalam kondisi selamat, sehat, dan aman. Prinsip ketika ada banjir ini, yang pertama adalah pastikan warga kita dalam keadaan selamat. Ya, kalau dia memang kondisi rumahnya airnya tinggi, evakuasi segera ke posko. Yang kedua, pastikan dia kondisinya sehat. Ya, maka tim medis kita kerahkan. Ya. Yang ketiga, pastikan dia dapat layanan pangan, artinya ada makannya. Maka kita beri warga kita bantuan-bantuan dan sebagainya. Setelah mendapatkan data dampak bencana dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat untuk pemulihan pasca bencana. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hampir 3 pekan banjir masih melanda ribuan rumah warga di 17 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pangdam 2 Sriwijaya menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Memasuki pekan ketiga, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, hingga saat ini masih terdapat 7.187 kepala keluarga dan 20.859 jiwa di 17 kecamatan dan 129 desa yang masih terdampak banjir. Musibah banjir kali ini merupakan terparah yang pernah dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Maijen TNI Yanuar Adil mengatakan, wilayah yang terdampak musibah banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapatkan perhatian khusus dari pihak Kodam 2 Sriwijaya. Seluruh peralatan dan personel telah dikerahkan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Terus dalam rangka penanggulangan banjir, Kodam 2 Sriwijaya juga telah mengirimkan bantuan berupa 1 buah LCR. Sedangkan Korem 042 Garuda Putih juga sudah mengeluarkan dapur lapangan dalam penanggulangan banjir. Saya juga sudah perintahkan pada prajurit saya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka membantu penanggulangan bencana tersebut. Sehingga mau siang, malam, kapanpun selalu siap. Penyaluran bantuan tak hanya dilakukan di Pos Komando Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, namun juga di Pos Siaga Bencana dan Dapur Umum Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pejabat Bupati Bahyudi Deliansyah bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan itu diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyudi Deliansyah kembali bergerak cepat, memberikan penanganan tanggap bencana kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bersama Ketua TP PKK Kabupaten Muara Jambi Faradila Zahra,
Bakyudi Deliansyah membawa kebutuhan pokok untuk masyarakat di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi luar kota yang terdampak banjir. Bakyudi Deliansyah mengatakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah melakukan mitigasi bencana dan menyiagakan logistik, baik makanan maupun perlengkapan lainnya seperti dapur umum dan tenda darurat. Bakyudi Deliansyah mengapresiasi instansi yang telah membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir. Di tengah kepungan banjir, masyarakat diharapkan senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi bencana dan musibah. Bakyudi Deliansyah berpesan kepada masyarakat untuk selalu waspada peningkatan debit air dan mengikuti arahan dari petugas BPBD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo siagakan tenaga kesehatan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, tahapan kampanye, rapat umum dan iklan partai politik telah dapat dilaksanakan mulai minggu ini. Sesuai ketentuan, setiap parpol wajib menyesuaikan kegiatan kampanye berdasarkan jadwal capres dan cawapres yang diusung. KPU Kabupaten Batanghari telah menentukan 16 titik lokasi kegiatan kampanye rapat umum pemilu 2024. Titik pelaksanaan tersebar di 8 kecamatan dengan ketentuan. Pada setiap pelaksanaan kampanye, partai politik wajib menyesuaikan jadwal kampanye dari setiap capres dan cawapres yang diusung. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, tahapan kampanye rapat umum telah dapat dilaksanakan pada Minggu 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Selain rapat umum, peserta pemilu juga telah dapat melakukan kampanye melalui iklan di media massa, seperti media cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. Iklan kampanye dapat berbentuk iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Tahapan kampanye rapat umum dan iklan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye. Kita ini sudah akan memasuki masa kampanye rapat umum dan iklan di media ya. Sesuai dengan PKPU tentang kampanye, yaitu dari tanggal 21 Januari ini sampai dengan 10 Februari itu sistemnya sekarang itu partai politik yang pengusul daripada capres itu menyesuaikan jadwal kampanye dengan pasangan capres dan cawapres. Harapan Nami mengimbau kepada seluruh partai peserta pemilu untuk dapat menjalani masa kampanye dengan tertib, aman, dan damai. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Langun mulai melakukan tahapan pengepakan logistik per dapil dan per TPS. Pengepakan logistik yang melibatkan petugas internal itu dilakukan di gudang penyimpanan logistik pemilu 2024. Hampir seluruh logistik pemilu 2024 telah diterima dan diamankan KPU Sarolangun di gudang penyimpanan logistik. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, sambil menunggu kedatangan formulir A4 atau C salinan, kekurangan dan kerusakan surat suara, pihaknya saat ini mulai melakukan tahapan pengepakan sejumlah logistik pemilu. Pengepakan logistik itu meliputi pengepakan logistik surat suara per dapil, sampul formulir, kebutuhan TPS, dan sebagainya. Lanjut packing, guyur, packingnya per TPS, per dapil, per kecamatan, dan per TPS yang akan kita lakukan. Cuman kita masih menunggu salah satu pelengkap di TPS itu yaitu A4 yang belum dikirim atau belum sampai ke KPU Kabupaten Serangun. Setelah itu sampai nanti langsung kita lanjutkan. Ahmad Mujadid menambahkan, dalam proses pengepakan logistik pemilu ini pihaknya tak lagi merekrut masyarakat sebagai pekerja, namun melibatkan PPK dan staf internal KPU Sarolangun. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau gudang logistik pemilu di kawasan Waskita Karya dan Simpang Lubuk Gaung. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan persiapan Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Penjabat Bupati Merangin Mukti bersama Bawaslu meninjau gudang logistik pemilu 2024 di kawasan Waskita Karya dan Simpang Lubuk Gaung.
Selain untuk memastikan kesiapan logistik, peninjauan itu juga dilakukan untuk memastikan persiapan Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 dapat berlangsung aman dan lancar. Mukti mengatakan sebagian logistik saat ini dalam proses pelipatan surat suara. Surat suara dan logistik pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Merangin telah lengkap dan dipisahkan per dapil di masing-masing gudang. Upaya itu dilakukan untuk minimalisasi berbagai permasalahan, seperti surat suara yang tercampur dan tertukar. Kita ingin memastikan betul bahwa persiapan dalam rangka menghadapi pemilu 2024 itu betul-betul kita lengkap, aman, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada hambatan. Makanya kami meninjau gudang logistik dan hari ini masih dalam proses pelipatan surat suara. Tadi kami pantau, alhamdulillah, saya yakin dan percaya itu sudah mendekati sangat bagus. Mukti menambahkan, pemerintah daerah bersama Forkopimda Kabupaten Merangin siap membantu kelancaran pendistribusian logistik pemilu ke masing-masing TPS. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara KPU Provinsi Jambi meminta seluruh badan ad hoc menjaga netralitas dan profesional selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Badan ad hoc yang tak berintegritas dalam menjalankan tugas akan diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Sebagai penyelenggara pemilu, badan ad hoc harus bersikap independen, menjaga netralitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Badan ad hoc baik anggota PPK, PPS maupun KPPS yang terbukti tak netral atau tidak berintegritas dapat diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses badan ad hoc di 3 daerah yang diduga tidak netral dan profesional. Pertama, anggota PPS di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang diduga tidak profesional dalam proses rekrutmen KPPS. Kedua, anggota PPK di Kota Sungai Penuh dengan dugaan keberpihakan mengunggah salah satu calon presiden di media sosial. Ketiga, anggota PPK di Kabupaten Kerinci yang tidak profesional dalam perekrutan KPPS dengan dugaan menghilangkan nama calon KPPS. Setelah bukti lengkap, KPU Provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Saya pastikan kalau memang terbukti itu mereka akan disanksi, minimal itu peringatan atau kalau berat itu bisa diberhentikan. Untuk yang badan ad hoc, yang PPK-PPS itu diselesaikan oleh sesuai dengan ada peraturan DKPP perubahan itu diselesaikan oleh atasan langsungnya, yaitu KPU Kabupaten Kota. Khusus KPU Kabupaten Kota, jika memang dia pelanggarannya berat dan kita usulkan pemberhentian sementara baru kita kirim di KPP. Tapi kalau pelanggarannya ringan dan masih bisa dibina, maka hanya kita berikan peringatan tertulis, nanti SK-nya dititipkan oleh KPU RI. Suparmin menambahkan, jika aspek profesionalisme tak dijaga dan dikuatkan, maka akan memberikan pengaruh munculnya kerawanan pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo akan menempatkan tenaga kesehatan di masing-masing desa pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Tenaga kesehatan ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pemilih dan petugas TPS. Menanggapi permintaan penempatan tenaga kesehatan di masing-masing TPS, pemerintah Kabupaten Tebo siap membantu KPU untuk menempatkan tenaga kesehatan pada hari pemilihan yakni 14 Februari 2024 mendatang. Namun penempatan tenaga kesehatan hanya untuk masing-masing desa. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, tak sebandingnya jumlah TPS dengan tenaga kesehatan membuat pemerintah Kabupaten Tebo hanya mampu menempatkan tenaga kesehatan per desa. Petugas kesehatan yang ada di desa nantinya juga akan dibantu petugas kesehatan dari puskesmas masing-masing kecamatan. Tenaga kesehatan ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pemilih dan petugas TPS. Aktifkan masing-masing bidan desa dan disupport dengan tenaga puskesmas masing-masing kecamatan. Nah, ini juga obat-obatan juga kita tinggal geser itu. Intinya ini untuk satu desa, satu pusat kesehatan, posko kesehatan kita siap. Nah, tapi kalau untuk satu TPS satu, ini memang tenaga kita tidak mencukupi. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan intinya ini kami yakin pasti, ini optimis kami untuk bisa
Karena kami sudah lakukan ini selama kegiatan penanganan bencana alam banjir ini. Pada pemilu serentak tahun 2024, jumlah TPS di Kabupaten Tebo mencapai 1044 TPS. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil mengingatkan prajurit TNI untuk menjaga netralitas pada pemilu serentak tahun 2024. Prajurit TNI yang tak dapat menjaga netralitas akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat. Netralitas prajurit TNI menjelang pemilu 14 Februari 2024 mendatang kembali ditegaskan Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil. Tak hanya itu, Maijen TNI Yanuar Adil juga mengingatkan prajurit TNI yang tak dapat menjaga netralitas akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat. Maijen TNI Yanuar Adil mengatakan dirinya telah menginstruksikan agar prajurit tidak terlibat aktif dalam setiap tahap pemilu yang sedang berlangsung. Meski sejak awal telah menekankan soal netralitas TNI dalam politik, Maijen TNI Yanuar Adil juga telah melakukan upaya dan berbagai langkah untuk mengantisipasi pelanggaran selama tahun politik. Saya sudah sampaikan bahwa istri TNI sendiri bijak dalam media sosial. Jangan memberikan tanggapan terhadap polling, jangan memberikan komentar terhadap kegiatan-kegiatan di media sosial yang berkaitan dengan capres dan cawapres. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada istri TNI yang ikut nyalek, media sosialnya harus buat baru. Sehingga pada saat dia menggunakan atribut TNI, Ibu Persit tidak ada di dalam media sosial yang dia buat. Jadi dipisahkan. Maijen TNI Yanuar Adil menekankan agar prajurit TNI untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan politik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, masing-masing calon presiden pada pemilu 2024 ini masih melakukan kampanye untuk menarik suara pemilih. Pengamat politik di Provinsi Jambi menilai masing-masing calon presiden harus memiliki branding yang menarik untuk memperoleh suara terbanyak. Tahapan pemilu tahun 2024 masih dalam masa kampanye. Baik pasangan calon presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Masing-masing calon harus memiliki cara dan gaya tersendiri untuk mendapatkan suara pemilih saat pemungutan suara. Salah satunya calon Presiden Republik Indonesia yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Pengamat politik Provinsi Jambi Dori Effendi mengatakan, masing-masing pasangan capres dan cawapres harus memiliki branding yang menarik dan lebih mudah dikenal untuk menarik lebih banyak suara masyarakat. Karakter menjadi brand tersendiri dan cara paslon untuk mendapatkan suara masyarakat. Karakter dan gaya kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat menentukan pilihan masyarakat. Masyarakat dapat menilai siapa yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa pada 5 tahun ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya infrastruktur pendidikan masih menjadi fokus pembenahan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, infrastruktur pendidikan masih menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya sekolah dasar yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi jauh dari kata layak dari sekolah pada umumnya. Berdinding papan dan beratap seng tak menyurutkan semangat 165 siswa di sekolah dasar swasta perintis Tanjung Mandiri untuk belajar. Meski dengan kondisi sekolah yang memprihatinkan, sejak 13 tahun lalu bangunan sekolah ini berdiri, para siswa hingga saat ini harus belajar dalam kondisi jauh dari kata layak. Bangunan sekolah yang tak dilengkapi plafon membuat siswa yang belajar rela berpanas-panasan dan kehujanan ketika turun hujan. Saat turun hujan, siswa harus mencari posisi duduk yang aman agar tidak kehujanan ketika belajar. Bangunannya dari kayu, banyak yang
membantu kami agar kami nyaman dalam belajar. Para guru dan siswa di SD Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ini hanya dapat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaiki bangunan sekolah. Kondisi bangunan yang mulai rapuh dikhawatirkan mengancam keselamatan para guru dan siswa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran rencana pemberian BLT untuk supir angkutan batubara yang terdampak kebijakan penghentian operasional angkutan batubara di jalan umum. Saat ini BPKPD Provinsi Jambi masih menunggu data resmi jumlah penerima BLT. Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan perhitungan kebutuhan anggaran rencana pemberian BLT untuk sopir angkutan batubara yang terdampak kebijakan penghentian operasional angkutan batubara di jalan umum. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKP Jambi Agus Pirngadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu data resmi jumlah penerima BLT untuk mendapatkan perhitungan alokasi anggaran belanja tidak terduga yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Perhubungan, kebutuhan anggaran BLT untuk 8.000 sopir batubara mencapai 4 miliar rupiah untuk alokasi 3 bulan dengan estimasi masing-masing sopir mendapatkan 200.000 setiap bulan. Namun, apabila diputuskan setiap bulannya masing-masing sopir mendapatkan Rp150.000, maka kebutuhan anggaran BTT yang digunakan hanya mencapai 2,8 miliar rupiah. Jumlah kebutuhan anggaran itu diperkirakan dapat kembali turun jika dilakukan pendataan ulang terhadap sopir angkutan batubara. Kehati-hatian penghitungan alokasi BTT dilakukan karena anggaran tersebut tengah difokuskan untuk memaksimalkan penanganan bencana hidrometeorologi tahun 2024. Data awal yang kita dapat dari Dinas Perhubungan, tapi kita meminta data real, detailnya berapa, terus nanti akan kita kalikan per bulannya berapa, apakah 150 atau 200, disesuaikan dengan dana BTT yang tersedia. BLT untuk sopir angkutan batubara sedang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi untuk meringankan beban para sopir yang terdampak setelah keluarnya instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, puluhan hektar sawah di Geragai diserang hama ulat Grayak, di mana hama ulat itu muncul seiring terjadinya musim hujan yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petani di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta waspada serangan hama ulat Grayak pada tanaman padi dan hortikultura. Serangan hama ulat Grayak menyebabkan daun dan tangkai tanaman padi rusak. Salah seorang petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arif mengatakan, tak hanya menyerang daun padi, ulat Grayak juga menyerang batang padi. Ulat Grayak menyebabkan tanaman padi tak dapat tumbuh maksimal, bahkan menyebabkan batang padi membusuk dan mati. Berdasarkan data kelompok tani, sekitar 25 hektar areal persawahan terdampak hama ulat Grayak. Untuk mengatasi kondisi itu, para petani dapat melakukan pengendalian dengan memanfaatkan pestisida nabati maupun sintetis untuk mencegah serangan hama ulat Grayak. Utamanya lalat ulat Grayak ya. Terus aku tengok situasi di sini kan sepertinya yang banyak juga tikus. Ya, terlalu banyak. Sekitar 1,5 bulan sudah mulai nyerang. Disebabkan oleh larva-larva seperti apa ya, kupu-kupu kecil yang putih itu, terus bertelur di situ baru netas. Serangan ulat Grayak terjadi pada malam hari sehingga tanaman akan habis dalam waktu yang singkat dengan jumlah ulat yang mencapai ribuan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pentingnya memberikan ruang berekspresi untuk anak berkebutuhan khusus sebagai wahana menggali kreativitas seni. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, berkebutuhan khusus bukan menjadi penghalang bagi setiap anak untuk berkembang dan menunjukkan talentanya kepada orang lain. Anak berkebutuhan khusus harus diberikan ruang untuk menggali kreativitas seni, seperti mewarnai, bermain alat musik, bermain drama, menari, dan lainnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki kreativitas yang juga berpotensi untuk dikembangkan dengan baik. Upaya itu berguna untuk menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Untuk mendukung kreativitas anak berkebutuhan khusus, perlu bantuan dan dukungan baik dari orang tua, guru, terapis, maupun orang terdekat. Tak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga harus sering diasah kreativitasnya melalui berbagai perlombaan. Seperti yang dilakukan SLB Harapan Mulia Jambi yang rutin menggelar lomba pentas seni kepada peserta didiknya. Pentas seni ini sebagai wadah peserta didik khusus untuk menunjukkan bakatnya di berbagai bidang. Di antaranya lomba fashion show, mewarnai, bernyanyi, ranking 1, membaca ayat pendek, dan penampilan pentas seni anak berkebutuhan khusus lainnya. Kepala SLB Harapan Mulia Kota Jambi Yuli Mariati mengatakan, kreativitas seni dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui seni, peserta didik berkebutuhan khusus dapat menggali keterampilan dan bakat yang dapat menjadi bekal untuk masa depannya. Tidak hanya melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus saja, tetapi kami merangkul semua anak-anak mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, sampai SMA, dengan tujuan bahwa kami ingin menunjukkan bahwa tidak ada beda kemampuan ataupun keterbatasan bagi anak-anak kebutuhan khusus untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya potensi yang luar biasa jika diberikan kesempatan. Di kesempatan ini juga saya ingin berharap kepada pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, agar lebih memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka berkembang, menunjukkan potensi diri, mempunyai kesempatan-kesempatan yang sama, tidak beda dengan teman-temannya yang lain. Berkebutuhan khusus bukan menjadi penghalang bagi setiap anak untuk berkembang dan menunjukkan talentanya kepada orang lain. Dukungan keluarga, mengidentifikasi kreativitas, memberikan ruang khusus, memberikan pujian dan tantangan seperti aktivitas seni dan olahraga merupakan langkah untuk menggali kreativitas anak berkebutuhan khusus sejak dini. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Nah, selain sebagai objek wisata, Candi Muaro Jambi juga dapat dijadikan sebagai referensi pendidikan sejarah peradaban masa lampau. Reporter Ahmad Solihin akan mengajak kita berlibur ke destinasi wisata sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Amsol, silakan dengan laporan Anda. Halo guys, jadi kali ini aku akan ngajakin kalian ke salah satu destinasi wisata yang ada di Jambi. Kira-kira aku akan kemana ya? Tapi aku kasih pilihan nih untuk kalian semua. A. Sungai, B. Ke gunung, atau C. Ke candi. Yuk, sudah tahu? Nah, jawabannya adalah C. Ke candi. Jadi kali ini aku akan ajak untuk melihat bagaimana suasana yang ada di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ikutin aku ke dalam. Misi bang, ya. Saya mau beli tiket bang. Tiket masuknya berapa? Berapa orang? Satu orang aja. Satu orang 9.000. Tiket masuk. 5.000 parkir. Oke, jadi totalnya? Berarti 9 tambah 5, 14.000. 9 tambah 5, 14.000. Oke, baik. Berarti kawasan percandian ini ada 3 cara nih guys. Yang pertama, jalan kaki, biar sehat. Yang kedua, bisa sewa sepeda. Atau yang ketiga, bisa sewa bentor atau becak motor. Nah, beginilah suasana di dalam komplek percandian Muaro Jambi. Memang begitu luas sekali karena ini luasnya mencapai 3.981 hektar. Dan di sini juga masih terdapat beberapa bangunan-bangunan candi yang masih utuh. Salah satunya ada di belakang saya ini, guys ya. Ini merupakan Candi Tinggi.
ternyata di Candi Muaro Jambi ini tidak hanya sekedar destinasi wisata saja, tetapi juga di lokasi Percandian Muaro Jambi ini juga seringkali dilaksanakan peribadatan bagi umat Buddha. Dan setiap tahunnya juga dilaksanakan perayaan Hari Raya Waisak yang tidak hanya mengundang umat Buddha yang ada di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Contohnya seperti dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga dari berbagai negara lainnya. So, bagi kamu yang datang ke Jambi, jangan lupa untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata ini, yakni Komplek Percandian Muaro Jambi. Dan bagi kamu yang sudah datang ke sini, jangan lupa untuk tetap taati peraturan dan juga menjaga kebersihan agar Komplek Percandian Muaro Jambi ini tetap terlihat indah, bersih, dan juga nyaman untuk dikunjungi. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami kali ini. Sampai jumpa. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Azir Akbar. Dan saya Omil Heri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.